Oke, halo guys, jumpa lagi bersama saya Rio. Kali ini kita akan ngebahas kulkas dengan tipe yang set by set. Nah, jadi kulkas itu dibagi menjadi 4. Kulkas yang serinya, bukan seri sih, tipenya itu adalah multi-door, yang pintunya ada 4. Lalu ada set by set, kayak yang di belakang saya ini. Lalu ada 2 pintu yang kompartemennya itu atas bawah. Jadi atas freezer, bawah itu yang kompartemen biasanya. Lalu ada lagi yang terakhir itu adalah yang 1 pintu. Nah, kulkas tersebut memiliki masing-masing tuh punya banyak fitur. Salah satunya yang fiturnya paling banyak adalah yang di belakang saya ini. Detailnya seperti apa? Check it out. Oke, seperti yang tadi saya bilang, kulkas ini tuh punya banyak fiturnya. Salah satu fitur keunggulannya adalah pada sistem kinerja dari kompresornya. Jadi kompresornya itu bekerja sebagai inverter. Jadi kan ada konvensional dan inverter. Nah, kalau ini tuh inverter. Nah, kalau Electrolux sendiri menyebutnya adalah NutriFresh Inverter. Jadi dia bekerja sesuai dengan kebutuhan dari apa yang kulkas ini butuhkan. Misalkan kita setting 16 derajat gitu ya. Nah, misalkan minus 16 derajat. Nah, kompresornya akan bekerja sesuai dengan temperatur awal, dikejar supaya jadi 16. Jadi nggak makan 100% kinerja di kompresornya. Nah, detail yang keduanya adalah kita buka dulu. Iya. Nah, itu ada di event temp. Apa sih event temp itu? Event temp adalah sistem dari yang disediakan dari Electrolux untuk menyebarkan udara dingin secara merata. Bisa dilihat di sini kalau contohnya di atas itu ada, di bagian paling bawah ketutupan itu juga ada untuk ngeblow udara dinginnya supaya merata. Ini buat kompartemen yang biasanya. Tapi kalau buat kompartemen yang freezernya, kita bisa lihat nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan di bawah itu ada lagi 6. Jadi masing-masing rongga itu disediakan tempat untuk keluarnya udara dingin. Fungsinya untuk apa? Ya, fitur event temp tadi fungsinya untuk menyebarkan udara secara merata agar udara di kompartemen atas, bawah, tengah, dan paling bawah itu bisa rata dinginnya gitu. Jadi nggak ada pembedanya. Nah, bisa dilihat sendiri di bagian bawah. Nah, ini adalah temps Temp control. Jadi fungsinya untuk menjaga makanan supaya dinginnya tidak seperti bagian atasnya. Fungsinya untuk apa? Jadi biasanya kan kalau ada sayuran-sayuran itu dia butuh pendinginan yang dingin tapi tidak terlalu berlebihan. Kayak minus gitu, dia nggak sampai minus kayak gitu. Karena kalau minus nanti kayak kerupuk jadinya, kayak gampang dipotek-potekin gitu loh, jadi crunchy. Nah, itu kan nggak sehat juga buat sayurannya. Jadinya Electrolux menyediakan satu kompartemen khusus untuk yang sayuran-sayuran yang gampang mudah dingin dan crunchy gitu. Jadinya ditaruhnya di bawah. Oke, jadi kompartemen ini kita tutup dulu ya. Kita akan ngebahas satu fitur terakhirnya, yaitu kompartemen buat sistem modenya. Jadi di Electrolux sendiri menyediakan 3 mode yang favorit. Yang pertama itu Quick Freeze. Jadi di mana dia akan ngeburst kompresornya bekerja 100% untuk mengejar sampai minus 24 derajat Celcius. Itu udah dingin banget kan untuk kinerja kompresor yang hanya menggunakan 62 watt. Jadi pendinginan yang begitu kuatnya tapi hanya menggunakan daya yang kecil. Buat saya itu keren banget sih, Electrolux emang keren. Nah, kita lanjut ke mode keduanya yang menjadi favorit, yaitu Quick Chill, di mana pendinginannya itu dibatasi hanya sampai 5 derajat Celcius, tidak sampai minus ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, fungsinya ini digunakan untuk sayuran-sayuran atau makanan dan bahkan daging yang tidak membutuhkan pendinginan yang begitu kuatnya. Nah, tapi kan ada jeda nih dari saat kita buka kulkas sampai menuju ke 5 derajat. Nah, supaya sampai ke 5 derajatnya cepat, kita pencet tadi mode Quick Chill. Itu akan berlangsung selama 150 menit yang diberikan waktu oleh si mode Electrolux-nya. Oke, lalu ada satu lagi yang Holiday. Nah, Holiday ini yang biasanya kayak ya udah cuma dipakai seperti rutinitas biasa, nanti inverternya akan berpikir sendiri ngejarnya sampai berapa dan kebutuhannya seperti apa. Gitu aja modenya. Lalu di bagian bawahnya ini ada mode lock. Nah, di mana mode lock ini fungsinya adalah untuk ngejaga mode yang tadi kita pencet. Contohnya tadi saya mencet Quick Freeze gitu ya, atau settingan temperaturnya ini juga bisa kita naik turunin. Kita setting misalkan di minus 12 derajat gitu, supaya orang lain nggak bisa ngatur-ngatur lagi. Kita mencet locknya selama 3 detik. Nanti ada pemberitahuannya, dia kedip dan ada suaranya bip gitu.
Jadi tinggal kita pencet dan tahan. Oke, lalu kita juga bisa registrasi untuk pendaftaran unitnya di menggunakan aplikasi dari Electrolux itu sendiri. Caranya gampang, tinggal download dulu aplikasi Electrolux, lalu kita scan barcode di sini. Nantinya akan diarahkan oleh websitenya Electrolux untuk kita registrasi. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah pada sistem garansinya. Nanti kita akan lebih mudah klaim garansinya dari aplikasi tersebut. Oke, nah untuk para teknisi jangan pernah lupa untuk selalu menjaga tempat instalasinya, baik dari sisi kiri kanan belakangnya, agar tetap selalu di kiri kanannya 10 cm, lalu di bagian belakang itu 15 cm, supaya panasnya itu tetap bisa dibuang, jadi kompresornya tidak terlalu panas gitu. Dan juga pada saat ketinggiannya tolong dipastikan untuk selalu di-adjust supaya dia sejajar, karena kompresornya itu tetap bekerja kan pasti ada getaran. Nantinya kalau getarannya nggak diimbangi sama dudukannya sejajar, kompresornya nanti bakalan rusak juga. Dan yang paling penting nih, saya tahu Electrolux menyediakan rongga yang kompartemen yang lebih lebar, tapi lebih baik lagi karena banyak customer yang kulkas gue muat banyak kok gitu ya customernya, tapi tetap harus dijaga untuk kepenuhannya, jangan terlalu penuh. Kalau mau penuh tetap disediain rongga untuk udaranya keluar, jadinya biar dinginnya itu tetap merata, karena di bagian kompartemen ini tadi yang seperti saya bilang itu hanya 2 untuk keluarnya udara dinginnya. Kalau yang di bagian freezer mungkin lebih mudah diaturnya. Kenapa? Karena emang disediakan rongganya kan disediakan untuk tempat keluar udaranya kan. Nah, satu lagi untuk tambahan informasinya, selalu ingat untuk sistem refrigerator itu selalu ada waktu tunggu jeda waktunya. Kenapa? Karena oli yang di dalam kompresornya saat pengiriman itu bisa terguncang-guncang. Jadinya olinya itu kita nggak tahu nih adanya di mana. Kalau misalkan terjadi lonjakan oli yang olinya nggak ada di kompresor, nanti kompresornya bisa kekurangan oli. Jadi kita sarankan untuk ke customer selalu berikan waktu tunggu untuk kinerja kompresornya waktu kulkasnya unitnya itu datang. Jadi saat unitnya datang nih minimal itu 8 jam. Jadinya kulkas nggak boleh langsung dicolokin. Kenapa? Karena ya waktu tunggunya tadi supaya olinya turun dan kompresornya siap bekerja. Oke, gitu aja dari saya, and bye bye.